Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menceritakan tentang Dorothy Elizabeth Orem yang beranggotakan Dewi Rahmawati, Nadia Putri, Robiah Al-Adawiyah, Afrida Rifani, dan Himaya Kurota Ayuni. Nah, sebelumnya siapa yang sudah mengetahui siapakah itu Orem? Apa saja teorinya? Dorothy Elizabeth Orem lahir 1914 di Baltimore, Maryland, meninggal tahun 2007 di Savannah, USA, lulusan diploma tahun 1930, menerima BS dari Catholic University of America tahun 1938, menerima gelar MS di univ yang sama tahun 1946, Dr. Honoris Causa tahun 1998 dari University of Missouri Columbia. Nah, selanjutnya kita memasuki sejarah Dorothy Elizabeth Orem. Tentang Dorothy Elizabeth Orem salah satu perawat yang paling terkemuka di Amerika dengan teori keperawatannya. Dia lahir di Baltimore, Maryland pada tahun 1914. Dia memulai karir keperawatannya di Providence, sekolah keperawatan rumah sakit di Washington DC, di mana dia menerima diploma keperawatan di awal tahun 1930. Orem menerima BS dalam pendidikan keperawatan dari Catholic University of America pada tahun 1939 dan dia menerima MS dalam pendidikan keperawatan dari universitas yang sama pada tahun 1946. Pengalaman keperawatan awal Orem termasuk keperawatan ruang operasi, keperawatan tugas pribadi, rumah dan rumah sakit, staf rumah sakit yang merawat anak-anak dan orang dewasa, unit medis dan bedah, pengawas malam di ruang gawat darurat, dan pengajaran ilmu biologi. Orem memegang jabatan Direktur Kedua Sekolah Keperawatan dan Departemen Keperawatan di Providence Hospital, Detroit dari tahun 1940 sampai 1949. Setelah meninggalkan Detroit, dia menghabiskan 8 tahun dari 1949 sampai 1957 di Indiana bekerja di pembagian rumah sakit dan layanan kelembagaan Dewan Kesehatan Negara bagian Indiana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas keperawatan di rumah sakit umum negara. Selama waktu ini, Orem mengembangkan definisi praktik keperawatan Orem 1956. Yang selanjutnya ada teori utama Dorothy Elizabeth Orem, yaitu ada self-care, dependent care, self-care deficit, dan nursing system. Teori self-care deficit nursing, teori yang dikemukakan oleh Dorothy Orem yang terbagi menjadi: yang pertama, teori self-care adalah teori yang menjelaskan mengapa dan bagaimana seseorang merawat diri sendiri. Yang kedua, teori dependent care adalah teori yang menjelaskan bagaimana anggota keluarga atau teman mau menjadi orang yang dipercayai oleh orang yang secara sosial bergantung. Yang ketiga, teori self-care deficit adalah teori yang menjelaskan mengapa seseorang harus dibantu dengan keperawatan. Yang keempat, teori nursing system adalah teori yang menjelaskan hubungan yang harus dipertahankan untuk jalannya keperawatan. Lanjut, yang pertama ada teori self-care. Self-care terdiri dari praktik kegiatan yang dimulai dan dilakukan oleh orang yang matang dalam kerangka waktu atas nama mereka sendiri demi kepentingan mempertahankan hidup, fungsi yang sehat, melanjutkan pengembangan pribadi dan kesejahteraan melalui pertemuan persyaratan yang diketahui. Untuk fungsional dan perkembangan peraturan, Orem 2001 halaman 522. Yang kedua, teori dependent care. Dependent care mengacu pada perawatan yang diberikan kepada seseorang yang secara sosial bergantung dan membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan perawatan dirinya sendiri. Karena usia atau faktor terkait adalah tidak mampu melakukan perawatan diri.
yang diperlukan untuk mempertahankan hidup, fungsi yang sehat, pribadi yang berkelanjutan, pembangunan, dan kesejahteraan. Yang ketiga adalah teori self-care deficit. Self-care deficit adalah hubungan antara kebutuhan individu, tuntutan perawatan dari terapeutik dan kekuatannya, dari lembaga perawatan diri di mana konstituen dikembangkan. Kemampuan perawatan diri dalam agen keperawatan diri dapat dioperasikan atau tidak memadai untuk mengetahui dan memenuhi beberapa atau semua komponen yang ada, atau diproyeksikan permintaan perawatan diri terapeutik. OREM 2001 halaman 522. Yang keempat ada nursing system, yaitu rangkaian dan urutan tindakan praktis yang disengaja oleh perawat yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu dengan mengkoordinasi dengan tindakan pasien mereka untuk mengetahui dan memenuhi komponen terapi pasien. Tuntutan perawatan diri dan untuk melindungi dan mengatur latihan atau pengembangan agen perawatan diri pasien. Asumsi dasar teori umum diformalkan selama awal 1970-an dan pertama kali disajikan di Sekolah Keperawatan Universitas Marquette pada tahun 1973. Manusia yang pertama yaitu membutuhkan terus-menerus masukan untuk diri mereka sendiri dan lingkungan mereka untuk tetap hidup dan berfungsi sesuai dengan anugerah alam manusia. Kedua, hak pilih manusia. Kekuatan untuk bertindak dengan sengaja yaitu diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain dalam mengidentifikasi kebutuhan dan membuat masukan yang dibutuhkan. Yang ketiga, manusia dewasa mengalami kekurangan dalam bentuk pembatasan tindakan dalam merawat diri dan yang lainnya melibatkan pembuatan penunjang kehidupan dan input yang mengatur fungsi. Yang keempat, agensi manusia digunakan dalam menemukan, mengembangkan, dan mentransmisikan cara dan sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memberikan masukan kepada diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, kelompok manusia dengan hubungan yang terstruktur, mengelompokkan tugas dan mengalokasikan tanggung jawab untuk memberikan perawatan kepada anggota kelompok yang mengalami privasi untuk membuat masukan yang diperlukan dan disengaja untuk diri sendiri dan orang lain. Self-care agency, yaitu kemampuan kompleks yang diperoleh dari orang dewasa untuk mengetahui dan memenuhi persyaratan berkelanjutan untuk tindakan yang disengaja dan bertujuan untuk mengatur fungsi dan perkembangan manusia mereka sendiri. Yang kedua, nursing agency, yang terdiri dari pengembangan kemampuan orang yang dididik sebagai perawat yang memberdayakan mereka untuk mewakili diri mereka sendiri sebagai perawat dan dalam kerangka hubungan interpersonal yang sah untuk bertindak, mengetahui dan membantu orang-orang dalam hubungan tersebut, dan untuk memenuhi tuntutan perawatan diri terapeutik mereka, dan untuk mengatur pengembangan atau pelaksanaan lembaga perawatan diri mereka. Yang ketiga, therapeutic self-care demand. Terapeutik permintaan perawatan diri terdiri dari penjumlahan tindakan perawatan yang diperlukan pada waktu tertentu atau selama durasi waktu untuk memenuhi semua persyaratan perawatan diri individu yang diketahui, khusus untuk kondisi dan keadaan yang ada oleh metode yang sesuai untuk hal-hal berikut. Pertama, mengontrol atau mengelola faktor-faktor yang diidentifikasi dalam persyaratan, yang nilainya mengatur fungsi manusia, yaitu kecukupan udara, air, dan makanan. Kedua, pemenuhan kebutuhan elemen aktivitas yang meliputi pemeliharaan, promosi, pencegahan, dan penyediaan.
Ketiga, tuntutan perawatan diri terapeutik setiap saat. Menggambarkan faktor-faktor pada pasien atau lingkungan yang harus dipertahankan dalam kisaran nilai atau dibawa ke dalam dan dipertahankan dalam kisaran tersebut demi kehidupan, kesehatan, atau kesejahteraan pasien. 3. Memiliki tingkat efektivitas instrumental yang diketahui berasal dari pilihan teknologi dan teknik khusus untuk menggunakan, mengubah, atau dengan cara tertentu mengendalikan faktor pasien atau lingkungan.